Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau dari saya pemerintahan sudah baik, tapi tentunya kita ingin lebih baik lagi. Nah itu kira-kira yang lebih baik itu kira-kira seperti apa kira-kira? Ya mungkin cukup sekian ya. Begitu ya, terima kasih. Ya. Kita anak muda, itu juga bisa menjadi pemimpin masa kini. Pilkada serentak 2024 banyak menghadirkan kejutan menarik. Di antaranya, ada paslon yang menurut gua harusnya menang, malah kalah. Sebaliknya, ada paslon yang menurut gua harusnya kalah, malah menang. Ya, namanya juga kontestasi. Menang dan kalah itu adalah hal biasa. Tapi jadi nggak biasa kalau yang menang itu adalah orang yang inkompeten. Berikut adalah rangkuman hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024. Apakah calon kepala daerah pilihan kalian menang? Mari kita simak bersama. Yang pertama mari kita bahas hasil Pilkada Kota Kediri. Jujur nih ya, gue bener-bener gak nyangka kalau paslon nomor urut 1, Mbak Vinanda, menang versi quick count, versi hitung cepat. Karena dari awal Mbak Vinanda ini benar-benar tidak meyakinkan saat ditanya oleh media apa programnya untuk menjadikan Kota Kediri menjadi lebih baik saja, dia kebingungan. Misalnya jadi wali kota, itu kira-kira program utamanya apa Pak? Dari anunya? Untuk saat ini mungkin pernyataan saya cukup karena Artinya program utamanya kira-kira apa? untuk visi misi tentunya masih kita susun. Oh, artinya belum punya ya, belum punya begitu, kayak gitu Pak. Apa terus lanjut? Belum disampaikan. Masih kita susun agar Nah, kalau begitu gini, kira-kira dari perjalanan pemerintahan yang sekarang berjalan, kekurangannya kira-kira di mana yang harus diperbaiki? Karena tadi bilangnya lebih maju lagi begitu. mungkin kalau dari saya pemerintahan sudah baik, tapi tentunya kita ingin lebih baik lagi. Nah itu kira-kira yang lebih baik itu kira-kira seperti apa kira-kira? Ya mungkin cukup sekian ya. Begitu ya, terima kasih. Apalagi pada saat tampil di sesi debat, saat diberikan pertanyaan-pertanyaan yang relatif mudah saja. Misalnya aja nih, saat dia ditanya, apa solusi Anda untuk mengakomodir Opang dan juga Ojol agar kedua belah pihak ini tidak terus bersitegang nih. Dia gelagapan. Dan selama sesi debat pun dia terlihat bingung, dia tidak menguasai materi, banyak nyontek. Tapi hasilnya tetap menang. Mantap sekali kalian masyarakat Kediri ya. Pilihan kalian benar-benar wow. Bikin saya speechless. Hasil rekap suara yang telah masuk maka menyatakan pasangan 01 Mbak Vinanda dan Gus Kowin unggul, maka kemudian kami mengucapkan selamat. Sementara Pilkada Kabupaten Tegal hasilnya benar-benar mengecewakan. Di video-video sebelumnya gue sempat bilang kalau Kabupaten Tegal ini beruntung karena mereka punya calon kepala daerah yang masih muda, cerdas, punya program-program yang fresh dan inovatif, yang pro rakyat. Dan pada saat itu gue pikir, wah ini paslon nomor 1 Bima Punja bakalan menang nih di Tegal gitu. Dan ternyata hasilnya kalah cuy. Gue bener-bener gak ngerti nih sama warga Tegal. Kalian nih kenapa sih? Kalian sebenarnya punya kesempatan untuk punya seorang pemimpin yang muda, cerdas, yang punya ide-ide brilian, punya program-program menarik, yang fresh, yang inovatif, yang pro rakyat. Tapi kenapa tidak kalian pilih? Kenapa tidak kalian dukung? Mungkin karena Bima Punjab ini kampanyenya nggak pakai ini kali ya, jadi ya nggak menang. Tapi untuk ukuran seorang calon kepala daerah yang kampanye tanpa bagi-bagi ini, tapi mereka mendapatkan hasil suara yang sebesar itu, menurut gue sih cukup lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kediaman keluarga besar Mas Ishak bersama Pak Khalid juga Mas Punjab. Hari ini kami menyampaikan selamat untuk Mas Ishak dan Pak Khalid sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tegal. Karena kita sudah melihat hasil quick count-nya, hasil real count dari tim masing-masing. Insya Allah tinggal menunggu pengumuman dari KPU. Sekarang kita beralih ke Provinsi Jawa Barat. Hasil quick count menunjukkan bahwa paslon nomor urut 4 menang telak atas ketiga lawannya dengan perolehan suara yang cukup dominan.
Tapi gue penasaran nih, kenapa warga Jawa Barat ini begitu ngefans banget sama sosok Deddy Mulyadi. Tapi memang kalau kita lihat sesi debat, secara fair gue harus akui bahwa Deddy Mulyadi ini paling meyakinkan di antara paslon yang lain. Tapi apakah itu berarti kinerjanya Deddy Mulyadi lebih baik dibandingkan paslon yang lain? Belum tentu. Karena yang akan membuktikan ya nanti setelah dia dilantik dan menjabat. Gue cuma penasaran aja, what makes him very special sehingga dia bisa memperoleh suara sedominan itu di Jawa Barat. Apakah mungkin karena dia seorang YouTuber yang punya jutaan subscribers dan followers? Atau mungkin karena dia ini diusung oleh partainya Pak Prabowo? Karena kita tahu Gerindra ini adalah penguasa Jawa Barat. 61,14%, angka quick count, data masuk 99%. Artinya secara akademik dan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan bahwa pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Dari sekian banyak daerah, dari sekian banyak provinsi, salah satu provinsi yang bikin gua geleng-geleng kepala, kalian tahu nggak apa? Provinsi Jawa Tengah. Apapun hasilnya, ya mungkin itulah yang terbaik buat warga Jawa Tengah. Mungkin warga Jawa Tengah lebih suka dipimpin oleh seorang polisi ya, dibandingkan oleh seorang ABRI gitu. Mungkin warga Jawa Tengah juga udah bosan dipimpin oleh partainya Mak Banteng karena selama mereka berkuasa Jawa Tengah ini kayak nggak ada improvement gitu. Atau mungkin ini karena Jokowi effect atau karena Prabowo effect. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau paslon nomor urut 2 Jawa Tengah ini di-endorse langsung sama mantan presiden dan oleh presiden aktif Prabowo. Fun fact nih guys, hampir semua calon kepala daerah yang di-endorse langsung oleh Jokowi itu menang. Kecuali di Jakarta kalah. Namun meskipun di Jakarta kalah, tapi masih ada kemungkinan pemilunya bisa jadi 2 putaran. Jadi kans untuk menang itu masih ada. Saya titip kota Kediri, saya titip kota Madiun, saya titip kota Bandung, saya titip Kabupaten Lamongan, saya titip Kabupaten Pringsewu, saya titip kota Malang, saya titip Kabupaten Muaro Jambi, titip Kabupaten Pulau Morotai, saya titip dari khususnya Kabupaten Bandung. Saya titip kota Binjai, saya titip Solo ya, titip Solo. Saya titip kota Denpasar, saya titip Kabupaten Tangerang, saya titip Kabupaten Tasik, saya titip Kabupaten Solok, saya titip Kabupaten Dairi. Pak, banyak sekali titipan ya Pak. Sibuk sekali saya konten presiden ini Pak, mantap. Banyak orang bilang Jokowi itu hebat. Katanya Jokowi ini adalah man of the match-nya di Pilkada Serentak 2024. Karena semua paslon yang di-endorse-nya itu menang. Kalau gua sih berpikir lain ya, para calon kepala daerah yang menang itu bukan karena dia didukung langsung oleh Jokowi, melainkan karena memang mereka diusung oleh partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah. Mereka adalah orang-orang yang memang dari awal berkomitmen untuk merapat pada kekuasaan. Sehingga mereka ini istilahnya punya privilege lah. Jadi bukan karena Jokowi effect. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sekarang kita beralih ke Kabupaten Bojonegoro. Kalian tahu nggak sejarahnya kenapa debat pilkada itu viral? Ini diawali karena acara debat Kabupaten Bojonegoro nih, di mana ada paslon nomor urut 1, di mana mereka ini ngeyel, rese, nggak mau ikut aturan KPU. Pada saat itu kan seharusnya debatnya itu antara wakil bupatinya gitu. Jadi wakil bupati versus wakil bupati. Tapi paslon nomor urut 1 ini malah kekeh dia mengundang calon bupatinya ke atas panggung. Jadi dia ini pengen tandem berdua, nggak mau wakilnya aja. Intinya wakilnya ini nggak berani debat sendirian gitu, pengen ditemenin. Sempat ricuh kan, akhirnya viral dan dari situlah mulai muncul debat core 2024. Apakah salah saya berdiri di sini? Ya, ini masalah peraturan mana yang salah enggak? Peraturan mana yang salah enggak? Dari awal gue udah feeling, wah ini nih paslon bener-bener red flag sih ya. Kebangetan kalau masih dipilih. Dan ternyata hasilnya benar, sesuai ekspektasi gue. Mereka kalah telak guys. Calon Gubernur Kalimantan Timur 01 kalah guys, padahal dia petahana loh. Hikmahnya, mungkin jangan arogan, jangan suka menyepelekan atau menganggap rendah lawan, karena kebukti.
kalahkan. Jadi kira-kira saya nggak bisa tanya karena nggak ada pengalaman kawan kita ini belum. Apa yang mau saya tanya? Mohon tenang. Calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat. Dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya pada saat debat berlangsung. Datanya salah lagi tuh. Biru lagi. Jangan, waduh, salah terus gimana sih? Tolong nggak cek lagi dah, ya. Mohon maaf ini. Nggak tahu nih panelis ini gimana ceritanya sampai bisa membuat data yang salah. Kejutan juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara di mana calon petahana Bapak Edi Rahmayadi dikalahkan oleh mantunya Jokowi, Bobi Nasution. Warga Sumatera Utara nampaknya lebih memilih untuk melanjutkan politik dinastinya Jokowi. Atau mungkin karena warga Sumatera Utara tidak puas dengan kepemimpinan Bapak Edi Rahmayadi. Gimana nih warga Sumatera Utara, apakah kalian puas? Ini hasil yang bisa kami berikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas yang sama-sama, tugas yang mulia yang bisa kami kerjakan ke depannya. Begitu. Sementara itu, Vicky Prasetyo langsung pulang kampung setelah mengetahui dirinya memperoleh suara terendah di Kabupaten Pemalang. Dia menggantungkan para pendukungnya tanpa kejelasan sehingga para pendukungnya ini merasa tertipu atau kena prank oleh si Vicky Prasetyo. Gimana Mbak? Lagi di prank. Di prank sama siapa? Apa? Apa ya namanya? Kontribusi. Ya, buat ganti sangu lah. Oh, ganti sangu ya. Ya. Bapak dari mana? Ini dari Cipelok. Cipelok ya? Ya. Kecamatan Taman ya? Iya. Jumlah ada berapa ratus orang? Kurang lebih berapa sih? Enggak yang kalau yang dari Cipelok sih Kan paling. Cipelok, Beji, dan satu lagi Ya. tadi Kali Gilang ya? Ini sih sekedar perwakilan aja, Oke. nih, paling beberapa orang lah. 3 desa ya? Iya. Ini semakin malas semakin padat daripada tadi sore ya? Kira-kira pilkada daerah mana lagi nih yang harus gua bahas? Coba komentar. Aku jadi wakil bupati, Well,